salah satu latihan yang paling banyak salah dilakukan oleh orang-orang, yaitu squat, yang dapat menyebabkan cedera seperti ngilu di punggung, lutut, pinggul, dan bahkan di bagian bahu. Dengan mengikuti 4 simple step ini, saya yakin squatmu akan menjadi jauh lebih baik dan bermanfaat untuk progresmu. So, let's fix your squat. Step pertama, set up. Anatomi tubuhmu akan menentukan versi squatmu yang paling cocok dan sempurna untukmu. Oleh karena itu, penting sekali untuk mencari setup dan posisi badan kamu, bahkan sebelum menuju bawah bar. Cobalah menahan dumbbell ringan di dadamu, lalu posisikan kakimu selebar panggul, lalu jongkok, dan rasakan seberapa rendah kamu bisa turun. Lalu coba lebarin kakimu sekitar 1 atau 2 inci, dan bandingkan posisi mana yang paling nyaman buat kamu. Karena dengan sedikit modifikasi saja dapat menjadikan perbedaan yang mempengaruhi ngilu di pinggul ataupun lututmu. Untuk arah ujung kaki, mayoritas orang-orang lebih nyaman ketika arah ujung kakinya melebar keluar. Jadi tidak perlu memaksakan kakimu untuk lurus ke depan. Dan semakin lebar jarak kakimu, maka sebaiknya semakin lebar keluar juga ujung kakimu. Jadi setelah kamu menemukan posisimu, it's time to grab the bar. Posisikan kakimu di bawah bar, lalu tekukkan lututmu dan posisikan bar di upper back atau punggung atasmu. Tapi hindari posisi bar yang terlalu atas yang dapat menyakiti tulang di bagian lehermu. Dan sebaiknya posisikan bar di tengah-tengah trapesiusmu. Berikutnya, genggam bar tersebut serapat yang kamu bisa tanpa menyakiti pergelangan tangan, siku, dan bahumu. Karena semakin rapat genggamanmu, maka semakin kokoh upper backmu dan stabilitas kamu untuk squat. Tapi jika kamu memiliki bahu atau dada yang cukup kaku, kamu perlu memperlebar genggamanmu. Setelah itu, angkat barnya dan lurusin kakimu. Lalu mundur dengan 3 langkah penting ini. Mundur dengan kaki kiri, lalu kanan, dan gunakan langkah ketiga untuk mengatur lebar kaki yang sesuai untuk kenyamananmu. Dan yang terakhir untuk menjaga keseimbanganmu, lebarkan pijakan telapak kakimu dan pastikan kontak dengan 3 titik solid di telapak kakimu, yaitu jempol kaki, kelingking, dan tumit. Step kedua, pondasi. Jadi di poin ini, kamu tidak asal langsung turun squat ya. Melainkan harus menciptakan pondasi tubuhmu dan mengaktifkan beberapa otot utama yang terlibat terlebih dahulu untuk melindungi punggungmu dari cedera dan tetap kokoh ketika kamu squat. Ini menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang di luar sana sangat kuat dalam melakukan gerakan leg press, tetapi sangat lemah atau kurang stabil dibandingin ketika melakukan gerakan squat. Mari mulai dari lower bodymu. Pastikan kakimu pijak dan kunci dengan kokoh ke lantai. Lalu majukan tulang panggulmu seperti ini dan kunci posisimu dengan mengencangkan otot paha dan bokongmu secara bersamaan. Lalu untuk upper body, hindari siku yang terlalu mengarah ke belakang yang akan mengurangi keseimbangan upper backmu. Jadi, tarik sikumu ke depan sejajar di bawah bar dan tarik barnya ke bawah seolah-olah kamu ingin membengkokkan bar tersebut. Ini akan membantumu untuk mengaktifkan lats atau otot sayapmu dan menjaga kestabilan punggungmu. Finally, tarik nafasmu ke arah pinggangmu seolah-olah kamu ingin melepaskan tali pinggangmu, lalu kencangkan perutmu seperti ketika kamu batuk. Sampai di tahap ini, seharusnya kamu sudah bisa merasakan otot kaki, bokong, perut, dan latsmu aktif bekerja. Step ketiga, penurunan. Tarik badanmu ke bawah sampai posisi jongkok dengan menggunakan hamstringmu hingga bokongmu jatuh di antara kedua tumitmu. Dan dorong lututmu keluar sesuai dengan arah ujung kakimu. Pastikan upper backmu tetap kokoh dengan menarik bar ke bawah sambil turun semampumu dan senyamannya kamu. Nah, seberapa deep sih kamu harus menurun? Di studi tahun 2019, bereksperimen dengan grup pertama melakukan half squat dan grup kedua melakukan deep squat 2 kali seminggu selama periode 10 minggu. Walaupun kedua grup memiliki hasil yang mirip di perkembangan quads atau paha depannya, tetapi perkembangan di otot bokong dan perut jauh lebih tinggi di grup kedua yang melakukan deep squat. Jadi, goalmu setidaknya turun mendekati posisi paralel. Jika kamu menggunakan posisi kaki yang lebih rapat, maka kamu bisa turun sedikit lebih deep. Dan kalau kakimu lebih lebar, ini hanya akan mendekati paralel saja.
Tapi jika upper bodymu jatuh ke depan atau tumitmu terangkat dari lantai, ataupun lower backmu melengkung ke bawah secara berlebihan yang beristilahkan butt wing, ini adalah tanda-tanda kamu belum ready untuk melakukan squat yang segitu deep. Dan ini ada dua penyebab utamanya. Penyebab paling umum adalah mobilitas ankle atau pergelangan kakimu yang terbatas. Untuk kasus ini, cobalah untuk menopang tumitmu dengan alas peninggi seperti weight plate dan coba cek apakah ini bisa membantu. Lalu penyebab kedua adalah lemahnya otot di bagian perut dan bokongmu. Dalam kasus ini, kamu bisa mencoba Smith Machine Squat terlebih dahulu sebelum progres ke barbell. Tapi sekali kamu sudah bisa turun cukup deep, kamu bisa perhatikan bahwa posisi lututmu akan melewati ujung kakimu. Nah, ini banyak sekali dipercaya akan membahayakan lutut kita. Ada satu studi yang sudah melakukan uji coba dengan menggunakan papan kayu sebagai dinding penahan lututnya agar tidak melewati ujung kakinya. Memang ada terjadinya sedikit penurunan tekanan pada lututnya dibandingkan membiarkannya melewati ujung kakinya. Tapi ternyata ada terjadinya tekanan stres yang jauh meningkat di bagian panggul dan lower back-nya, and that's not worth it. Jadi, selagi lututmu tidak ke arah dalam ataupun keluar dari ujung kakimu, kamu tinggal memastikan lututmu terdorong keluar sesuai dengan arah ujung kakimu dan membiarkan lututmu melewati ujung kakimu itu sudah tidak menjadi masalah. Nah, ketika kamu melakukan penurunan, jangan hanya sekedar turun ke bawah mengikuti arah gravitasi hingga ke bawah. Riset membuktikan bahwa ini momen gerakan terpenting dalam pertumbuhan ototmu. Jadi, paksakan ototmu untuk aktif bekerja dengan mengontrol beban turun secara perlahan dan coba pause di bawah sekitar setengah detik sebelum kita menuju ke step terakhir. Oh ya, sekedar reminder bahwa setiap badan orang itu berbeda-beda ya. Jadi bagaimanapun juga, kamu tetap harus mencari gerakan latihan yang sesuai dengan struktur individual tubuhmu agar terhindar dari cedera dan memaksimalkan pertumbuhan di otot kamu. But for now, let's move on to the step 4. Penaikan bar. Nah, kesalahan yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh orang-orang adalah naik hanya menggunakan bokong dan membiarkan upper bodymu jatuh ke arah depan. Ini akan sangat banyak memberikan tekanan stres pada lower backmu. Jadi, pastikan dada dan bokongmu naik dengan rasio waktu dan kecepatan yang sama. Caranya adalah naik ke atas dengan mendorong jauh lantainya dan bayangkan untuk menaikkan trapesiusmu melawan bar. Seiring kamu naik sampai ke atas, hindari untuk membuang nafas secara berlebihan. Karena kita mau memaksimalkan tekanan di otot perutmu agar tetap kokoh untuk melindungi punggungmu. Oleh karena itu, pastikan bibirmu tetap sedikit rapat ketika membuang nafas agar udaranya keluar lebih perlahan. Congrats my friend, sekarang kamu sudah bisa melakukan squat dengan sempurna. Silakan nonton video berikut ini, bagaimana cara deadlift dengan sempurna tanpa harus menyakiti punggungmu. I'll see you next time.